Assalamualaikum. Halo teman-teman ngoding, apa kabar? Kita lanjut videonya ya. Masih di tutorial membuat aplikasi berbasis web. Nah, video yang keenam ini saya akan buat untuk melanjutkan video kelima, di mana materinya itu adalah tahap coding 1.0 yang isinya membuat indeks default tampilan login. Di video ini, jadi kita akan melanjut untuk merapikan tampilan login yang kemarin kita udah siapkan dan kita membuat sebuah script atau perintah agar tampilan login ini menjadi dinamis. Kita akan membuat sebuah perintah layout, fungsinya untuk memanggil perintah HTML yang udah kita buat. Gimana caranya? Langsung aja ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, udah dibuka text editornya. Langsung kita buka project kita di sini. Nah, kemarin kita udah membuat fungsi layout, disimpan di folder library. Nah, ini akan saya jelaskan dulu ya teman-teman nih. Kebetulan udah saya rapikan script-script dari fungsi layout ini. Nah, karena kita udah menggunakan coordinator 4, jadi coordinator sudah dapat menggunakan perintah namespace. Nah, pertama-tama kita buka dulu controller home, di mana itu ada di folder controller, ada home.php. Nah, di dalam home controller itu, kita panggil fungsi layout tersebut menggunakan use app libraries layout. Kenapa? Karena kita menamai foldernya itu adalah, karena kita menamai di dalam folder libraries itu fungsinya layout.php. Jadi cukup panggil ininya saja. Nah, di dalam kelas home itu ada public function index. Nah, di sini saya udah rubah public function indexnya agar dapat memanggil perintah-perintah HTML atau tampilan-tampilan HTML hanya script yang pentingnya aja atau tampilan yang pentingnya aja. Contohnya ini. Saya membuat pengkondisian di mana si view tersebut tidak ada, maka view defaultnya itu adalah login HTML h_login. Contohnya ini. Nah, ini nih teman-teman nih. Defaultnya ini. Kalau saya klik, misalkan if forgot my password. Nah, yang keluar ini tampilannya. Lalu, dia rootnya itu adalah home forgot. Gimana caranya? Kita buka script HTML-nya ya. Di view login HTML. Di tampilan h_login. Nah, ini. Script HTML ini udah kita ambil dari template-nya admin LTE yang hanya menampilkan tampilan loginnya aja, yang isinya adalah di sini ada form action-nya, yaitu masukkan email dan password. Memanggil tampilan lain dengan menggunakan fungsi dari controller yang kita buat. Nah, di sini teman-teman nih. I forgot my password. Gimana caranya? Memanggil fungsi controller yang tadi kita buat, yaitu fungsi forgot di dalam home controller. Caranya seperti ini. Kita sisipkan script PHP untuk memanggil fungsi yang ada di dalam home controller. Nah, contohnya ini. PHP echo base URL ini adalah controllernya
Dan ini adalah fungsinya. Pas kita klik I forgot my password, tampilannya berubah. Nah, tanpa harus memanggil semua fungsi HTML seperti isinya ada header, footer, dan segala macamnya. Karena kita udah menggunakan kelas layout, di mana default si konten yang tersebut itu ada di h_body. Nah, konten string ini yang tadi kita kirim di fungsinya forgot. Nah itu ya teman-teman, fungsi dari layout tersebut agar project web aplikasi kita itu berjalan dinamis tanpa harus membuat codingan yang banyak. Jadi kita hanya membuat sebuah fungsi-fungsi aja, mana yang mau ditampilkan, mana yang tidak ditampilkan. Nah, kedepannya itu dapat kita klasifikasi untuk membuat sebuah rule atau alur kerja si web aplikasi tersebut sesuai dengan user yang masuk ke dalam login kita. Oke, teman-teman, kalau memang ada pertanyaan, silakan teman-teman buka kolom komentar lalu ajukan pertanyaan. Nah, kita review lagi tampilan yang udah tadi kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Di tampilan default login itu seperti biasa ya, kita masukkan email, password, lalu login. Dan bagaimana caranya kita untuk meregistrasi kalau misalkan kita belum memiliki user dan password. Nah, tinggal kita klik ini, lalu dia tampilannya berubah. Kita isi nama dan segala macam. Misalkan sudah berhasil melakukan registrasi, tampilannya kita kembalikan lagi ke tampilan login. Kalau misalkan kita lupa password, kita bisa klik I forgot my password dan tampilannya seperti ini nih teman-teman ya. Nah, jadi pada dasarnya di video ini saya menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan layout agar web aplikasi yang kita buat ini dinamis. Nah, di video selanjutnya kita akan mulai ke bagian fungsi, tapi di sini saya akan menggunakan Ajax. Jadi Ajax dan PHP. Contohnya, misalkan kalau kita klik sign in ke menu utamanya atau menu dashboardnya, seperti itu. Dan kita bisa melakukan sign up menggunakan user Facebook kita atau user Google kita, Gmail, tanpa harus melakukan registrasi. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita buat ya tutorialnya. Kalau emang teman-teman ada masukan, mohon berikan komentar sekali lagi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.